Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 2. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perlindungan pekerja rumah tangga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 4. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu permohonan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang. Sehubungan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang? Terima kasih, setuju. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna kita hari ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1945 bagi yang merayakannya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kami mengucapkan pula selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan mereview hasil dari sidang paripurna DPR ya, terutama dalam konteks tentang RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, tadi sudah kita simak, itu adalah cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, kawan-kawan sekalian, di mana undang-undang atau RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu artinya itu akan menjadi bahasan DPR nanti pada konteks RUU perubahan undang-undang tadi. Kawan-kawan sekalian, ada yang sangat signifikan dari RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tadi dalam konteks hubungannya dengan tenaga honorer, PTT atau tenaga kontrak, kawan-kawan sekalian. Di mana di situ ada klausul ya. Coba kita bahas kawan-kawan sekalian. Di sini ada sebetulnya ya. Kita lihat di sini nih. Ini konteksnya kawan-kawan sekalian. Nah, di pasal yang apa? Pasal 131A ya.
Nah, di sini kawan-kawan sekalian, ini sangat-sangat fundamental. Tapi lebih lengkapnya, mari kita lihat di rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut, kawan-kawan sekalian. Nah, inilah kawan-kawan sekalian rancangan undang-undangnya, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ya. Ini ada yang sangat penting, memang panjang. Di sini kita lihat, ya, ini undang-undangnya. Ini akan dibahas oleh DPR, kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan saja ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi kita, ya. Nah, di mana dalam konteks ini ada sangat-sangat penting bagi kita di halaman berapa? Coba kita lihat, kawan-kawan sekalian, ya. Di sini sebentar kita lihat dulu. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, kita lihat di pasal 131A, kawan-kawan sekalian. Nih, ya, di ayat 1-nya ternyata berbunyi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini adalah dalam konteks RUU perubahan Undang-Undang ASN itu, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau melihat klausul di sini, dan ini mudah-mudahan dipertahankan oleh DPR, ya. Artinya seperti itu, tidak ada lagi klausul apa-apa, langsung saja diangkat. Ini konteksnya seperti itu, kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian di ayat yang keduanya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Lalu di ayat yang ketiganya, kawan-kawan sekalian, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pertimbangan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat yang 5-nya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Di ayat 6-nya, ini klausulnya dalam konteks masih RUU, kawan-kawan sekalian, ya. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS, ya. Itu artinya, kawan-kawan, dan menurut hemat saya, seandainya RUU pengganti Undang-Undang ASN ini disahkan, ini akan menjadi kabar baik bagi semua tenaga honorer, ya. Karena di sini klausulnya jelas-jelas, ya. Nih, apalagi kalau kita lihat lagi di sini. Nah, ya. Di pasal 135A-nya, ya, di RUU-nya itu ayat 1, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Maka maksudnya ini tentu saja kalau ini sampai disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, kawan-kawan sekalian, maka harapan kita semua tentunya, ya, akan menjadi bukan hanya menjadi angan-angan, tetapi akan menjadi kenyataan yang sangat kita harapkan kalau ini betul-betul disahkan menjadi undang-undang. Mudah-mudahan kita dorong semua DPR dalam hal ini mengesahkan undang-undang tersebut, kawan-kawan sekalian. Ini banyak sebetulnya, ya,
undang-undangnya kalau kita RUU-nya ini kalau kita lihat terdiri dari 19 halaman kawan-kawan sekalian ya. Ini tuh banyak sekali tuh. Lihat di sini ya disahkannya RUU-nya, rancangannya kawan-kawan sekalian. Ya, ini bisa di-download di linknya DPR juga ada kawan-kawan sekalian ya. Itu saja barangkali yang dapat di-share, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bagus bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita berharap DPR mengesahkan undang-undang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.